Halo guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 1C, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. 1. Pengertian perubahan sosial. Surjono Sukanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengutip pendapat Gilin dari Gilin tentang perubahan sosial sebagai suatu variasi dari suatu cara hidup yang telah ada dalam suatu masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi atau susunan penduduk, dan ideologi, ataupun juga karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan terbaru dalam suatu masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat mengadakan atau melakukan suatu variasi atau cara lain dari keadaan yang telah ada, maka hal itu dinamakan perubahan. Konsep perubahan sosial adalah fenomena yang rumit dalam arti menembus ke berbagai tingkat lapisan kehidupan. Dan jika ada suatu definisi tentang perubahan sosial yang mencakup seluruh kehidupan sosial, karena pada keseluruhan aspek kehidupan yang terjadi dalam susunan sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial masyarakat. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana terdapat di dalamnya aspek kebudayaan, juga nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku dalam satu masyarakat. Atau jika kita melihat adanya perbedaan keadaan yang terjadi sekarang dalam suatu masyarakat jika dibandingkan dengan keadaannya dahulu, maka hal itu dapat dikatakan bahwa struktur sosial masyarakat tersebut telah berubah. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam. Sebelum membahas tentang pendidikan Islam, perlu kita mengetahui terlebih dahulu tentang arti pendidikan. Menurut Badan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama UNESCO, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dewasa untuk mengembangkan kemampuan anak melalui bimbingan, mendidik, dan latihan untuk perannya di masa depan. Pendidikan merupakan proses memberdayakan dan mengembangkan potensi setiap manusia, usaha mewujudkan potensi kreatif dan tanggung jawab kehidupan termasuk kepentingan pribadinya. Adapun pendidikan Islam yaitu sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai kepribadiannya. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa pendidikan Islam merupakan proses pewarisan dan perkembangan budaya yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan terjabar dalam Sunnah Rasul. Jadi, pengertian pendidikan Islam adalah dalam rangka terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan demikian, ciri yang dapat membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan lain yaitu adanya penggunaan ajaran Islam sebagai pedoman dalam proses pewarisan dan perkembangan kebudayaan umat manusia atau masyarakat tersebut. Yang ketiga, pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. Pendidikan adalah suatu bentuk perwujudan seni dan budaya manusia yang terus berubah atau berkembang sebagai suatu alternatif yang paling rasional dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana terdapat di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non formal. Ada istilah lain yang menyebutkan ketiga istilah tersebut, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Dan perubahan sosial yang terjadi dalam satu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan dan tidak terkecuali pada pendidikan Islam. Kita mafhum pada zaman sekarang ini bahwa adanya perubahan sosial yang berjalan dengan begitu cepat, namun ada juga yang berjalan dengan lambat dan sangat berdampak pada pendidikan. Misalnya, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang begitu cepat, maka sangat diperlukan sekolah untuk menampung siswa tersebut, sehingga sarana pendidikan pun dapat ditambah lebih banyak lagi. Lalu, dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial, itu pula kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan guna menghadapi kehidupan yang semakin kompleks akan sangat memerlukan pendidikan guna mempersiapkan masyarakat itu sendiri menghadapi perubahan zaman itu. Misalnya, bangsa Indonesia pada tahun 1800 masih banyak yang tidak bisa baca tulis jika dibandingkan dengan keadaan sekarang yang jauh lebih maju. Upaya bangsa Indonesia untuk memberantas kebodohan dengan mewajibkan pendidikan dasar selama 9 tahun adalah suatu upaya mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Seiring dengan berubahnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang nantinya membekali diri mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang nantinya dapat digunakan atau dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Maka,
Perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan orientasi pendidikan juga akan terjadi. Jika kita melihat perubahan sosial sebagai dampak perkembangan teknologi adalah dengan sangat mudahnya mengakses internet. Bagi masyarakat yang tidak agamis, dapat digunakan untuk hal-hal negatif. Kita juga dapat menyaksikan kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran, dan kita juga bisa melihat banyaknya perbuatan negatif yang sangat bertentangan dengan norma agama Islam. Karenanya sangat diperlukan sistem pendidikan untuk dapat mempersiapkan masyarakat atau manusia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dampak dari perubahan sosial terhadap pendidikan Islam adalah dengan terus dikembangkannya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan dan juga berdampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu atau quality orientation, yaitu tuntutan akan peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan menuju kepada pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Perubahan sosial dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan dan pendidikan Islam pada khususnya. Namun tidak semua perubahan sosial berdampak positif. Tetapi ada juga perubahan sosial yang berdampak negatif bagi pendidikan Islam. Berikut sisi positif dan negatif dari perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. 1. Sisi positif dari suatu perubahan sosial terhadap pendidikan Islam adalah dapat meningkatnya taraf pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut dan mengacu pada tuntunan ajaran Islam. Yang kedua, dampak negatif. Sedangkan sisi negatif dari suatu perubahan sosial terhadap pendidikan Islam adalah ketidaksiapan pendidikan Islam untuk menerima perubahan yang begitu cepat dan drastis. Artinya, lembaga pendidikan Islam harus selalu siap menghadapi perubahan yang semakin berkembang dan terus-menerus berubah. Apalagi dengan berkembangnya zaman yang begitu cepat dan membuat banyaknya pengaruh budaya dari luar yang merusak kehidupan dan cara hidup anak-anak muslim. Siaran televisi dan akses internet yang dapat dilakukan di mana saja menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam untuk mengantisipasinya. Jika pendidikan Islam tidak siap akan perubahan, maka pendidikan Islam akan tergusur. Atau tidak jika bagi para pegiat pendidikan Islam nantiasa berinovasi dan berkreasi untuk mengatasi perubahan tersebut. Dan tentunya tidak terlepas dari tuntunan ajaran Islam. Pengaruh perubahan sosial yang lain terhadap pendidikan Islam adalah dengan terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan Islam seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pendidikan Islam juga mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya persepsi bahwa Islam sebagai penghambat perubahan. Islam dituduh sebagai tatanan nilai yang tidak bisa berdampingan dengan kemajuan dan sains modern. Jelas, semua anggapan tersebut salah, karena Islam sangat sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan sains, yaitu science value bond, bukan yang free of value. Karena pada hakikatnya, kemajuan dan perkembangan sains harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dalam hal yang lebih konkret, perubahan sosial terhadap pendidikan Islam adalah ketika perubahan membawa perbaikan ekonomi masyarakat dan menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan hasil teknologi, seperti komputer dan laptop. Maka ketika seorang anak yang diberi tugas oleh guru untuk membuat sebuah karya ilmiah yang bahannya diakses di internet, maka secara langsung dan jelas telah mengalami perubahan. Kita juga melihat perkembangan lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada ipteks sebagai hasil perubahan masyarakat, sehingga banyak visi sekolah atau madrasah yang mengedepankan ipteks. Karena di sisi lain, masyarakat menuntut lembaga pendidikan yang mengikuti perkembangan dan mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi masa depan. Jelas, pengaruh perubahan sosial yang terjadi sangat berpengaruh pada pendidikan Islam. Pesantren modern adalah suatu bentuk lembaga pendidikan Islam yang mencoba mengakomodasikan keinginan masyarakat akan mutu manusia yang beriman, sekaligus juga berwawasan keilmuan. Sehingga, selain dipelajari bahasa Arab sebagai modal utama untuk mengkaji ilmu keislaman, yang sumbernya juga berasal dari bahasa Arab, ada juga bahasa asing dunia yaitu bahasa Inggris untuk mengantisipasi perubahan sosial yang mengedepankan kemampuan individu secara komprehensif. Bahkan banyak sekolah atau madrasah yang berlabel model yang diberikan pemerintah yang disiapkan untuk membentuk dan mempersiapkan sumber daya manusia yang islami sekaligus tidak gagal teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah lembaga pendidikan yang berubah atau berkembang menurut keadaan masyarakat, kalau pada saat masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara, Islam diajarkan melalui lembaga surau. Namun, ketika masyarakat berubah, maka Islam sekarang diajarkan melalui pendidikan formal atau jalur sekolah. Dalam rangka merealisasikan tugas lembaga pendidikan Islam sebagai institusi untuk mempersiapkan
generasi bangsa, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu ada 5. 1. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang membawa manusia kepada siksa. Yang kedua, prinsip pembinaan umat manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia dan akhirat. Sebagai realisasi di orang yang beriman dan bertakwa yang senantiasa memanjatkan doa sehari-hari. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar sekaligus membebaskan manusia dari belenggu kenistaan. Yang keempat, prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa sehingga dapat menciptakan peserta didik yang kreatif dan dapat difungsikan daya kreasi, rasa dan karsanya. Yang kelima, prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan, yang kaya akan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan kehidupannya dan menghambakan dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Perubahan sosial yang terjadi dapat saja mempengaruhi prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan Islam, karena bisa saja prinsip-prinsip tersebut tidak berjalan dengan baik karena perubahan yang terjadi. Misalnya, berubahnya pola pikir masyarakat dari orientasi agama kepada orientasi dunia kerja, sehingga pendidikan Islam seringkali tersingkirkan menjadi material dan tidak menjadi pilihan pertama. Hal tersebut mungkin saja dikarenakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan Islam tidak dapat mengantisipasi perubahan tersebut. Karena bisa saja pendidikan Islam yang mempersiapkan sumber daya manusia atau lulusan yang siap bekerja atau siap membuka lapangan pekerjaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita Channel. Oke.